Dahulu kala, Kucing adalah guru harimau. Kucing, sang guru berwarna putih, berekor panjang, nampak gemuk dan menggemaskan. Sedangkan sang murid, harimau sebenarnya hampir mirip dengan kucing, namun berperawakan besar dengan tubuh berwarna orange dan dihiasi garis-garis loreng yang berwarna hitam. Taringnya besar dan tajam dan terlihat seram. Mereka sangat akrab dan saling menyayangi satu sama lain. Kucing dengan sabar mengajari harimau keahlian untuk berburu makanan di hutan. Harimau dengan sukacita dan penuh semangat menimba ilmu dari gurunya. Hari ini adalah pelajaran mengintip mangsa. Kucing mengajari harimau keahlian untuk mengintip mangsa dari balik semak-semak, dan mengajarkan kesabaran dan waktu yang tepat untuk mengejar mangsanya. Harimau belum mewarisi ilmu kesabaran yang diajarkan oleh kucing. Harimau dikenal cepat sekali naik darah. Namun kucing tetap sabar dalam mengajari harimau agar bisa menjadi sosok yang mandiri. Karena belum menguasai dengan sempurna ilmu ini, untuk sementara kucinglah yang setiap hari memberi makan harimau dengan berburu tikus di hutan tersebut. Tak terbayang berapa puluh tikus yang harus ditangkap oleh kucing itu untuk menghidupi harimau. Namun kucing tak pernah mengeluh. Kucing itu ikhlas melakukannya. Berkat kesabaran kucing dalam mendidik harimau, akhirnya harimau berhasil juga menguasai jurus berburu yang ampuh warisan dari kucing. Sekarang tak pernah sekalipun harimau gagal dalam memburu mangsa di hutan tersebut. Setiap hari ia memamerkan keahliannya kepada kucing. Pagi hari menjelang, langit cerah berwarna biru, dan matahari memancarkan sinar kebahagiaan di dalam hutan itu. Kucing masih bertengger di atas pohon menikmati hangatnya sinar matahari yang menerpa wajahnya pagi itu. "Guru, lihatlah aku guru. Aku akan menangkap seekor kijang di sana. Cepatlah kemari guru. Lihatlah bagaimana aku akan menangkap kijang itu," ujar harimau pada gurunya. "Oh ya, kau memang semakin hebat sekarang muridku. Aku suka semangatmu," biar kucing sambil tersenyum. Tak ingin mengecewakan muridnya yang ia sayangi itu, kucing bergegas turun dan menemani muridnya mengintai sekawanan kijang yang sedang mencari makan di pagi itu. Harimau itu mengendap-endap dan bersembunyi di antara rimbunnya semak belukar yang tumbuh di sekitar daerah itu. "Guru, lihatlah. Aku akan menangkap kijang yang sedang makan itu. Lihat aku guru," ujar harimau kepada gurunya yang sedang duduk di sampingnya. "Iya muridku. Aku percaya kamu pasti akan berhasil menangkapnya," jawab kucing itu. Harimau itu mengintai dengan penuh kecermatan, mengamati setiap gerak-gerik mangsa yang akan diburunya. Ia masih memilih kijang yang mana yang akan ia kejar untuk dijadikan mangsa. Akhirnya waktu yang tepat telah tiba. Ada seekor kijang yang lengah dan tidak mengetahui bahwa ada harimau yang sedang mengintainya. Harimau melompat dari tempat persembunyiannya dan berusaha menerkam kijang itu. Kijang itu tersentak kaget dan segera melompat untuk menyelamatkan diri. Namun terlambat, jarak harimau itu terlalu dekat baginya, sehingga tanpa perlawanan yang berarti, dalam beberapa langkah larinya, kijang malang itu tertangkap oleh sang harimau yang sedang lapar itu. Ia tak kuasa melawan cengkeraman harimau itu. Akhirnya kijang itu mati di tangan harimau itu. Kucing bertepuk tangan merayakan keberhasilan muridnya itu. "Kau benar-benar mumpuni sekarang, gerakanmu lincah, cepat dan tepat," ujar kucing membesarkan hati muridnya. "Inilah aku guru. Aku memang hebat tak terkalahkan. Saya akan menguasai hutan ini," jawab harimau itu sambil tertawa terbahak-bahak. "Gunakan keahlianmu dengan bijak muridku. Kau harus jadi pelindung bagi hutan ini," kucing mencoba mengingatkan agar harimau lebih bijaksana dalam menggunakan ilmunya. "Akan aku pikirkan itu guru. Sekarang biarkan aku makan dulu ya. Aku lapar sekali." "Baiklah. Kalau begitu aku akan membersihkan rumah dulu," jawab kucing itu pergi meninggalkan harimau. Waktu terus berlalu. Semakin lama harimau menjadi sombong dan takabur, sehingga ia menjadi teror dan penyebar ancaman bagi setiap makhluk yang hidup di dalam hutan itu. Ia jarang menemui gurunya lagi. Harimau semakin lupa diri. Kalau dulu harimau membunuh kijang dewasa untuk makan, sekarang ia telah berani membunuh anak kijang atau rusa hanya untuk kesenangan saja. Keamanan dan ketentraman hutan menjadi terganggu. Suatu hari harimau bertandang ke kediaman kucing gurunya. "Hai guru, ya aku sekarang telah berhasil menguasai hutan ini.
Namun ada satu hal yang ingin aku minta darimu. Aku membutuhkannya. Harimau berteriak kencang ke atas pohon jati hutan tersebut. Kucing yang sedang bersemedi kaget dan bergegas keluar. Waduh, muridku. Lama sekali kau tidak menengokku. Bagaimana keadaanmu sekarang? Jawab kucing bergegas turun menemui muridnya itu. Kucing itu mencoba menata hatinya yang masih tersentak mendengar ucapan muridnya yang kurang sopan itu. Ah, tidak usah basa-basi guru. Ajarkan aku cara memanjat pohon. Aku harus menaklukkan bajing, tupai, burung dan binatang lainnya. Aku ingin mengalahkan semua penghuni hutan di sini. Biar mereka tahu bahwa akulah penguasa hutan ini. Ajarkan ilmu itu kepadaku guru. Harimau itu semakin kurang ajar. Belum saatnya kau mempelajari ilmu itu muridku. Suatu saat nanti aku akan memberikannya kepadamu. Bersabarlah. Kau harus belajar bijak muridku. Hentikanlah ambisimu itu muridku. Jadilah kau pengayom bagi penghuni hutan ini muridku. Kucing mencoba tetap bersabar menghadapi tingkah laku muridnya yang semakin kurang ajar itu. Kau terlalu lemah rupanya guru. Cepat kau ajarkan ilmu itu kepadaku, atau aku akan Harimau semakin hilang kendali. Kau akan apa? Jawab. Kucing itu tersentak kaget mendengar ucapan muridnya itu. Kukan membunuhmu. Aku harus menghancurkan siapapun yang menghalangi langkahku untuk menjadi penguasa hutan ini. Kemarahan harimau semakin memuncak. Sebuah ambisi untuk mengusai hutan telah menutup mata hatinya, bahwa di hadapannya adalah gurunya. Kau benar-benar berubah sekarang muridku. Sadarlah muridku. Jawab kucing itu mencoba menenangkan muridnya. Ah, dasar kucing tak tahu diuntung. Aku akan membunuhmu. Harimau segera memasang kuda-kuda dan menerkam gurunya. Kucing tak kalah sigap. Dengan secepat kilat ia segera menghindar dan melompat ke atas pohon. Air matanya jatuh menetes melihat keberingasan murid yang ia sayangi itu. Ia duduk di dahan pohon randu hutan yang selama ini ia jadikan rumahnya. Harimau menunggu di bawah dan mengaum keras, menahan segala rasa marahnya. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, harimau itu lelah juga. Hai kucing tak tahu diuntung. Kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Aku tak ingin melihat wajahmu lagi di sini. Pergilah kau jauh-jauh. Jangan sampai aku mencium bau kotoranmu. Karena kalau sampai aku mencium aroma kotoranmu, aku tak segan akan membunuhmu dan seluruh keturunanmu. Harimau itu bergegas pergi, meninggalkan pohon randu hutan itu. Dengan penuh kesedihan dan luka hati yang dalam, kucing itu pergi meninggalkan hutan itu menuju perkampungan di pinggir hutan. Kucing itu selalu mengingat ucapan harimau itu. Setiap kali membuang hajat ia akan menutupinya dengan tanah dan memastikan bahwa tidak ada bau yang tercium keluar. Ia wariskan pengetahuan itu kepada seluruh anak dan cucu-cucunya agar setiap kali membuang kotoran, kotoran itu harus ditimbun dengan tanah dan memastikan bahwa tidak ada bau yang keluar, agar harimau tidak datang untuk membunuhnya. Bukan harta yang harus kita berikan untuk menghormati guru. Bukan benda yang harus kita berikan untuk membuat senang hati guru. Tapi sikap kita dan penghormatan kita kepadanya yang bisa membuatnya senang. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih, dan salam lestari.